Salawat dan salam sejahtera mudah-mudahan untuk Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Surat An-Nisa ayat 17, ayat 18 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Walaisatit taubatu, dan tiadalah taubat itu lilladzina ya'maluna sayyiati, bagi orang-orang yang mereka berbuat kejelekan-kejelekan, hatta sehingga idza hadara, apabila datang ahadahumu pada salah satu mereka al-mautu, oleh kematian, atau al-mautu kematian, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, qala ini betul ana, dia mengatakan sungguh aku bertaubat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidaklah bagi orang-orang yang mereka mati dan mereka itu orang-orang kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, bagi mereka kami sediakan bagi mereka itu kami sediakan bagi mereka siksa yang amat sangat pedih. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan tiadalah taubat itu bagi orang-orang yang mereka mengerjakan kejelekan-kejelekan, hatta idza hadara ahadahumul mautu, sehingga apabila datang kepada satu dari mereka kematian. Satu, kita hindari bertobat itu kedahuluan mati. Kita hindari bertobat itu kedahuluan mati. Yang mati itu sewaktu-waktu terjadi. Yang mati itu sewaktu-waktu terjadi. Ulangi, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu, dan tidaklah taubat itu bagi orang berbuat kejelekan-kejelekan sampai datang kepada salah satu di antara mereka manusia itu kematian. Kita hindari taubat itu kedahuluan mati. Padahal mati itu datangnya sewaktu
waktu. Sewaktu-waktu datangnya itu. Diteruskan ya. Dengan cara apa? Selalu bertaubat. Dengan cara kita selalu bertaubat. Koma, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain sudah. Jadi kita kita hindari bertaubat itu kedahuluan mati. Kita hindari taubat itu kedahuluan mati. Terus yang mati itu apa? Datang apa? Sewaktu-waktu datang atau datangnya sewaktu-waktu. Dengan cara apa kita hindari apa taubat itu kedahuluan mati? Itu dengan cara selalu taubat. Dengan cara selalu taubat, terus menerus taubat. Nggak ada cara lain untuk menghindari apa kedahuluan mati daripada tobat. Tidak ada cara lain sudah. Wong matinya itu sewaktu-waktu. Itu makanya caranya ya sewaktu-waktu kita tahu taubat, kita selalu taubat. Nomor 2, kita selalu ingat mati sehingga selalu taubat. Kita selalu ingat mati sehingga selalu taubat. Ini makanya mengingat mati itu kebaikan. Ya. Mengingat mati itu kebaikan sehingga selalu taubat. Karena orang yang taubat itu pasti didengar oleh Allah, pasti diterima oleh Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah. Nah, jadi kita berusaha selalu ingat mati, ya. Apa tadi? Kita berusaha selalu ingat mati yang datangnya sewaktu-waktu, yang kejadiannya sewaktu-waktu, agar apa kita selalu bertaubat. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu. Qala inni tubtul ana. Dia berkata, sungguh aku tobat sekarang ini. Kita yakini bahwa nomor 1, kita yakini bahwa tobat setelah mati tidak diterima oleh Allah. Tobat setelah mati tidak diterima oleh Allah. Ya, inilah hubungannya tobat dengan mati, yaitu selalu ingat mati. Kalau sudah mati maka tobat tidak diterima oleh Allah. Bagaimana kalau dosa itu dibawa mati? Ya sudah, tidak diterima oleh Allah. Bagaimana kalau dimintakan ampun oleh keluarganya? Terserah Allah.
kalau dimintakan ampun oleh keluarganya, makanya keluarganya diampuni oleh Allah, tapi orang yang mati terserah Allah. Kita menjadi keluarganya orang yang sudah mati, kita diperintah oleh Allah untuk memintakan ampun, tapi apakah dia diampuni atau tidak, yang penting kita menjalankan perintah Allah. Sebab ada banyak doa yang memintakan ampun pada orang yang sudah mati. Orang yang memintakan ampun pada orang yang sudah mati, itu kalau perintah Allah ya sudah, orang yang mintakan ampun tadi dapat pahala dari Allah. Tapi apakah Allah mengampuni atau tidak, itu haknya Allah. Ya. Haknya Allah, terserah Allah apakah mengampuni atau tidak. Tadi apa? Nomor 1 apa? Apa? Kita yakini taubat setelah mati tidak diterima oleh Allah. Taubat setelah mati tidak diterima oleh Allah. Teruskan aja, mendoakan orang yang sudah mati adalah kebaikan bagi orang yang mendoakan. Mendoakan orang yang sudah mati adalah kebaikan bagi orang yang berdoa. Bukan kebaikan untuk yang didoakan. Bukan kebaikan untuk yang didoakan. Jadi kita mendoakan Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah mendapatkan salawat dan salam. Misalnya, ya itu untuk kebaikan buat kita. Kita diperintah oleh Allah mendoakan bapak ibu kita yang sudah mati. Itu kebaikan untuk kita. Apakah Allah mengampuni dosa atau tidak, karena doa kita itu terserah Allah. Itu, apakah Allah mengampuni atau tidak, terserah Allah. Apa tadi? Berdoa atau mendoakan orang yang sudah mati adalah kebaikan untuk orang yang berdoa. Apakah diteruskan? Apakah diampuni karena doanya orang? Adalah tergantung pada Allah, terserah pada Allah. Makanya mendoakan Rasulullah, mendoakan para ulama, ya Allah ampunilah para guru kami, ya Allah. Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan pada orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kau jadikan hati kami iri pada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah sungguh engkau maha
Rauf, maha baik, ya kan. Rahim lagi maha penyayang ukhrawi. Orang yang berdoa demikian, apakah yang didoakan itu yang dapat kebaikan atau tidak, terserah Allah. Yang jelas orang yang berdoa adalah dapat kebaikan. Qala inni tubtul ana. Dia mengatakan, sungguh aku taubat sekarang ini. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Dan tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang mereka mati padahal mereka kafir. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Kita hindari mati dalam keadaan kafir. Kita hindari mati dalam keadaan kafir. Dengan cara selalu beriman. Dengan cara selalu beriman. Jadi tobat itu bukanlah bagi orang-orang yang mati padahal mereka kafir. Teruskan ya. Kita hindari mati dalam keadaan kafir dengan cara selalu iman. Sebab kafir yang sampai mati maka tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itu kami Allah menyediakan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Kita amat sangat takut ancaman Allah, siksa yang amat pedih. Kita amat sangat takut berupa ancaman Allah Kita amat sangat takut ancaman Allah bagi orang yang mati dalam keadaan kafir atau berdosa. Dalam keadaan kafir atau berdosa. Berupa siksa yang amat sangat pedih. Berupa siksa yang amat sangat pedih. Ulangi, jadi kita berusaha kita amat sangat takut ancaman Allah bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Orang kafir atau berdosa, yaitu berupa siksa yang amat sangat pedih.
takut saja itu adalah sama dengan itu adalah amal kebaikan. Takut saja itu sudah kebaikan. Dengan cara apa? Ya kita membaca Al-Quran agar semakin hari semakin takut. Kita berusaha berlomba-lomba untuk takut kepada ancaman Allah ini. Ya, kita berusaha berlomba-lomba untuk takut pada ancaman Allah. Banyak-banyakan takut pada ancaman Allah. Sangat-sangatan apa? Takut pada ancaman Allah. Memperbanyak usaha untuk takut pada ancaman Allah. Dengan caranya apa? Ya membaca Al-Quran, berguru tentang Al-Quran itu. Makanya kita ajarkan pada manusia agar manusia itu banyak takut pada ancaman Allah. Tugas kita itu yaitu mengajak orang, mengajak diri kita dan orang lain untuk takut pada ancaman Allah. Ya. Gimana caranya? Coba pikirkan sejenak bagaimana caranya mengajak orang takut pada ancaman Allah. Tadi apa? Kita berusaha apa? Kita sangat takut pada ancaman Allah bagi orang yang mati dalam keadaan kafir atau berdosa, berupa ancaman yang amat sangat pedih. Nomor 2, kita berusaha selalu ingat pedihnya siksa neraka. Kita berusaha selalu mengingat sedihnya siksa neraka dengan cara baca Al-Quran, mencari ilmu dan sebagainya. Dengan cara baca Al-Quran, mencari ilmu, beramal kebaikan dan sebagainya. Jadi kita berusaha apa tadi? Selalu mengingat pedihnya siksa neraka dengan cara mencari ilmu, baca Al-Quran, amal kebaikan dan sebagainya. Ini usaha kita itu adalah kita berusaha ingat pedihnya siksa neraka. Kalau banyak ingat pedihnya siksa neraka, maka kita akan dijadikan oleh Allah orang yang baik. Allahumma amin. Caranya bagaimana ya? Caranya mencari ilmu. Sebab orang yang semakin diberi ilmu oleh Allah, maka semakin takut pada ancaman Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Coba sama-sama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Lagi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh hanya takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, para ahli ilmu. Makanya semakin takut pada siksa neraka berarti semakin ilmunya mendalam. Semakin ilmunya dangkal, semakin dangkal ilmu seseorang, maka semakin tidak takut dengan ancaman Allah. Na'udzubillah. Nomor 2, kita berdakwah
mengajak diri kita dan orang lain untuk selalu takut, dengan siksa neraka, untuk selalu ingat pedihnya siksa neraka. Nomor 3, kita berdakwah pada diri kita dan orang lain untuk selalu takut atau selalu ingat pedihnya siksa neraka. Makanya kita belajar ya agar takut dengan atau agar selalu ingat pedihnya siksa neraka. Kita sholat, dalam sholat ada membaca Al-Quran agar bertambah takut atau bertambah ingat akan pedihnya siksa neraka. Kita mengajar Al-Quran utamakan, atau mengajar apapun harus diselingi atau kita selingi dengan mengingat pedihnya siksa neraka. Makanya mudah-mudahan kita terus dihidupkan di lingkungan ilmu, sehingga terus dakwah mengajak diri kita dan orang lain untuk selalu mengingat pedihnya siksa neraka. Andai seorang itu atau andai kita, mudah-mudahan kita selalu ingat pedihnya siksa neraka, kemudian benar-benar di akhirat diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka, maka adalah keberuntungan yang sangat besar. Tapi keberuntungan itu tidak didapatkan kecuali dengan perbuatan, ya kan? Karena takut, karena ingat pedihnya siksa neraka, ngaji, ya kan? Tidak ngaji karena ya takutnya atau ingatnya pada pedihnya siksa neraka kurang. Kalau alasannya ketiduran, maka bisa saja itu alasan bisa dipotong dengan cara SMS pada teman-teman, tolong saya dibangunkan jam sekian. Bisa saja. Pesan pada yang diizinkan untuk membawa HP, Mas HP, tolong Mas HP saya diingatkan jam 3:10 agar saya bangun. Ya, mepet-mepet aja nggak apa-apa. Mas HP, saya tolong diingatkan ya jam 3:10. Terus minta pada Allah, ya Allah, kalau saya sudah diingatkan oleh Mas HP atau siapapun agar segera bangun. Ya, atau SMS pada temannya karena atau memberitahu pada temannya agar dibangunkan untuk ngaji. Ya. Atau minta pada Allah. Agar kita semakin takut kepada ancaman Allah, agar kita selalu ingat pedihnya siksa neraka. Sebab ingat sedihnya siksa neraka itu adalah kunci daripada kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. Gini aja, kamu ngajak pada teman-temannya, ayo kita ayo kita berusaha ingat pedihnya siksa neraka dengan cara ngaji menjelang subuh. Ngaji menjelang subuh. Jangan ada alasan apapun. Jangan ada alasan apapun. Kalau alasannya selalu sakit pada saat itu, maka mintalah ampun pada Allah. Berarti apa? Masih dijadikan jelek. Masih dijadikan jelek. Siapapun, sudah. Kalau bisa, tidak ada alasan.
kerja, maka bagaimana caranya agar bisa bangun? Ya. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itu kami Allah menyediakan bagi mereka siksa yang amat sangat pedih. Maksudnya siksa yang amat sangat memedihkan. Walaupun aliman itu artinya pedih, sangat pedih, tapi maksudnya adalah mu'liman, yaitu sangat memedihkan. Kenapa kalau begitu? Ini ditekankan pada sangatnya. Maka aliman, sangat pedih. Walaupun maksudnya adalah sangat memedihkan. Nomor 2, kita berdakwah apa? Mengajak diri kita dan orang lain sebanyak-banyaknya untuk selalu ingat pedihnya siksa neraka. Dengan cara apa? Belum ada. Dengan cara mengajak ngaji, menyelipkan dengan pada pembelajaran atau pembicaraan sehari-hari dan sebagainya. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itu kami Allah menyediakan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.